Jadi gini, isu terkait dengan megatrust tentunya isunya sudah lama Pak. Jadi isu megatrust itu kan akibat dari gempa Pagai Selatan 2010. Iya tuh. 2010. Tsunami dipakai itu. Ya. Nah, terus kemudian kita udah bilang nih bahwa potensi ancaman megatrust itu sangat dahsyat, kan gitu. Nah, hasil penelitian para ahli seismologi dunia, ahli gempa dunia, itu memang, tapi Bapak nggak usah takut ya. Ya. Jadi hasil penelitian dunia dan teman-teman BMKG itu zona seismic gap, yang seismic gap itu zona di mana yang biasanya gempa tidak pernah terjadi gempa, itu zona seismic gap. Itu wilayah Siberut Pak. Siberut terakhir gempa 1797, gempa yang menghasilkan tsunami di Air Bangi. Jadi udah 200 tahun dia diam. Gempa yang memisahkan Mentawai dengan Sumatera. Oh enggak itu. Cuman itu 200 tahunnya itu gempa yang biasa Pak. Gempanya magnitudo 9 waktu itu di sejarah. Namanya makanya ada nama di Pasaman Barat kan Air Bangi kan gitu. Itu udah 200 tahun. Nah, menariknya 2004 itu gempa tsunami, mega tsunami Aceh Utara ya, di Simelu. Kemudian 2005 itu di Nias 8,5. Ya. Ya. Terus kemudian 2007 di Bengkulu. Tapi tsunami-nya kecil, Pak. Tsunami-nya cuman 50 cm. Ya. Di Nias magnitudenya juga gede, Pak. 8,5, tsunami-nya kecil. Kurang dari 50 cm. Di Bengkulu 8,7. Tsunami-nya kurang 50 cm. Nah, kemudian 2010 di Pagai. Tsunami di Padang terekam 30 cm, Pak. Tapi tsunami di Pagai itu terekam 10 meter. Ya, karena magnitudenya cuma 7,8. Ya. Nah, ternyata dari jajaran megatrust itu, yang disebut megatrust itu kan kalau Bapak Ibu belajar geografi itu punggungan, Pak. Yang pulau-pulau terluar di Sumatera itu dari Pulau Simelu sampai Pulau Enggano itu punggungan. Nah, punggungan itulah yang disebut dengan megatrust. Nah, ternyata Aceh, Nias, Enggano, yang Bengkulu, Pagai, yang belum lepas mana? Siberut. Nah, itu potensinya. Tapi apakah gempa itu bisa diprediksi? Kan gitu. Saat ini belum. Apakah gempa itu bisa dimonitoring tanda-tandanya? Sudah bisa, tapi tidak masa jangka panjang. Nah, kejadian gempa Jepang yang kemarin ada tsunami terakhir itu magnitudo 7 itu tsunami, maka Jepang bilang, JMA Jepang tuh bilang gini, sebenarnya tsunami, potensi ancaman megatrust yang kita selalu monitoring dan kita selalu khawatirkan adalah megatrust Tonankai namanya, Tokyo Nankai. Itu di perairan Tokyo. Itu sudah di warning di websitenya Jepang. Itu mereka tunggu, Pak. Dengan potensi ancaman magnitudo 9,2, dan kalau terjadi tsunami itu sampai ke Tokyo. Nah, ternyata yang pecah bukan Tonankai. 2011 yang pecah gempanya di Sendai. Bapak ingat 8, berapa di Sendai itu? 9,2 juga di Sendai ya. Di Sendai 9,2. Tapi yang meninggal berapa? Cuma 20.000. Yang bukan cuma ya maksudnya tempat. Ini ya, tapi setidaknya kalau dibandingkan di Aceh, itu di Aceh dengan magnitudo yang sama 9,2, 320.000 nyawa yang melayang. Di Jepang 20.000 nyawa yang melayang. Kenapa demikian? Karena Jepang masyarakatnya sudah tangguh, ya sudah siaga, infrastrukturnya sudah baik. Nah, setelah itu kan wartawan menanya nih BMKG gimana? Nah, BMKG waktu itu Pak Daryono bilang bahwa ancaman megatrust di Indonesia ada 2 yang kita paling khawatirkan, yaitu Mentawai megatrust dan Selat Sunda.
Nah, itulah yang digoreng wartawan bahwa tinggal nunggu waktu. Itu kan judul yang menarik ya. Nah, tinggal tunggu waktu, tamunya kapan? Nah, makanya BMKG itu kita nggak untuk menunggu waktu itu nggak bisa serta merta, kita hanya bisa bilang potensi, Pak. Jadi bedanya prediksi dan potensi. Prediksi itu ada 3 parameter: kapan, di mana, dan seberapa kuat. Jadi kalau prediksi harus ada kapannya, waktunya kapan. Tapi kalau potensi itu hanya 2 parameternya, yaitu di mana dan seberapa kuat. Nah, kita BMKG secara ofisial bilang potensi megatrust Mentawai, tidak prediksi megatrust Mentawai. Nah, potensi berapa magnitudenya? 8,9. Mungkin lebih, nggak mungkin, karena sudah dihitung panjang patahan. Terus seberapa kuat? 8,9. Terus di mana? Di megatrust Mentawai. Kalau terjadi seperti apa? Ketika terjadi kita sudah perhitungkan dengan pemodelan, maka golden time-nya untuk wilayah pesisir Sumatera Barat 20-30 menit masyarakat lari, dan jangkauannya sekitar 3 km. Tidak lebih dari itu. Kan gitu ya? Gitu Pak ya? Ya makanya dihitung lagi kalau 7. Kemarin itu kan ada yang rumah bilang. Ya itu kalau kan nanti kita lihat lagi dihitung, tapi untuk seluruh Sumatera Barat sekitar 3 kali. Nah, golden time-nya berapa? 20-30 menit. Artinya apa? Bapak Ibu kalau merasakan gempa yang sangat kuat, magnitudo 8, tentunya jatuh, kita nggak bisa bangun lagi. Goncangan gitu, kita bangun susah gitu ya. Nah itu sudah dipastikan bahwa itu menghasilkan tsunami. Larilah sejauh-jauhnya untuk mencapai itu. Nah nanti di Tsunami Ready Community itu diajarkan bagaimana kita kesepakatan melakukan evakuasi mandiri, di mana warga, bapak, ibu, anak sudah sepakat. Jadi anaknya di sekolah, ibunya di rumah, bapaknya di kantor. Gak usah cari-carian, tapi carilah langsung di tempat evakuasi sementara. Itulah Selamatkan diri sendiri masing-masing. masing-masing. Nanti ketemunya di suatu tempat. Nah itu. Pak aja kasih hati Jadi, awak tuh. betul Pak. Jadi cari lo dulu. Nah, jadi potensinya gimana? Ya udah, potensi kita. Itu nggak mungkin awak lari seorang aja. Betul. Pandai lo lari seorang Pak. Awak lah pandai lo lari seorang. Iya, lari sama Kadang-kadang sayang ke cucu pun ada mau cari enggak ada. Awak bisa dia Pak dari jalan lu anak itu ada sama nak